Selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini cinta kasih-Nya masih selalu menyertai kita. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Imelda, yang sudah membimbing kami dalam pembelajaran ini. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang ingin mendengarkan hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang disusun oleh Aja Harzaki, Radinda Rahma, Rendi Juliarti Manalu, dan saya sendiri Theodora Pardede. Di sini kami akan membahas tentang filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab, asal, dan hukumnya. Pendidikan secara filsafat membahas makna dan pengertian yang sedalam-dalamnya, termasuk memahami apa yang ada di balik makna pendidikan dan pengetahuan terhadap pendidikan sebagai suatu kesatuan yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh. Apa saja landasan atau sistematika filsafat pendidikan? Filsafat membentuk dan memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pendidikan. Saat filsafat membahas ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terbentuklah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji permasalahan pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat ini. Kalender 1971 halaman 4. Lalu, apa saja yang menjadi landasan atau yang membentuk sistematika filsafat ini? Terdapat 3 landasan yang membentuk filsafat pendidikan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Berikut adalah pemaparannya. Ontologi pendidikan merupakan cabang filsafat yang mengkaji suatu wujud atau kebenaran dari suatu objek. Ontologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai wujud hakikat yang ada. Objek-objek keilmuan itu adalah dunia empiris atau dapat dijangkau oleh panca indera. Ontologi dalam filsafat pendidikan ini biasa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berupa mengapa dan untuk apa. Epistologi pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar dan apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Epistologi juga berbicara mengenai tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batas ilmu manusia. Epistologi dalam filsafat pendidikan ini biasanya digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berupa bagaimana, apa. Aksiologis pendidikan. Aksiologis adalah ilmu dalam filsafat yang melakukan kajian terhadap nilai dari suatu objek. Nilai tersebut dibagi menjadi 2, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Aksiologis mencoba memberikan penjelasan mengenai kegunaan pengetahuan dan cara pengetahuan menyelesaikan suatu permasalahan. Aksiologis dalam filsafat pendidikan ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan berupa apakah, tujuan dan manfaat filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan. Pertama, dengan pendidikan, seseorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Ketiga,
memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang terakhir adalah, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Manfaat filsafat pendidikan. Pertama, filsafat menolong pendidik. Kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Aliran filsafat pendidikan. Ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Ada 3 macam aliran filsafat pendidikan, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Aliran yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang memiliki pemikiran mengenai perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Pemikiran ini memberikan perubahan yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Filsafat progresivisme berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman, kemampuan diri atau kemandirian, dan lain-lain. Aliran filsafat ini memiliki nilai-nilai tertentu, salah satunya adalah kebebasan nilai. Tujuan dari aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan ialah ingin mengubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Aliran yang kedua, konstruktivisme. Suatu aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan perkembangan logika dan konseptual dari setiap peserta didik. Dasar pemikiran dari aliran ini adalah manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikannya berdasarkan pengalamannya dan beberapa pemikiran lainnya. Fokus dari konstruktivisme adalah melihat bagaimana setiap orang mengkonstruksi dan menginterpretasikan pengalamannya tersebut. Oleh sebab itu, teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan. Aliran yang ketiga, humanistik. Humanistik adalah aliran filsafat pendidikan yang membuat proses belajar mengajar dengan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan aliran lainnya. Salah satu pemikiran humanistik dalam proses pendidikan adalah seorang tenaga pengajar perlu memahami kebutuhan setiap peserta didik karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Aliran humanistik juga percaya bahwa setiap orang memiliki untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan mengancam diri yang berbeda dengan orang lain. Salah satu penerapan nilai humanistik dalam pendidikan adalah memfokuskan peserta didik untuk berpikir kritis secara induktif serta mementingkan pengalaman individu dalam proses belajar layaknya sistem confluent education.
open education, dan cooperative education. Kesimpulan, filsafat pendidikan merupakan filsafat yang berfokus pada pengembangan dalam proses pendidikan itu sendiri.